Salam sehat dan salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi informasi dan pengetahuan dasar mengenai apa yang dinamakan dengan struktur dinding penahan tanah atau DPT, yang biasanya kita kenal dalam dunia konstruksi. Nah, coba kita lihat definisi dari apa itu dinding penahan tanah atau yang kita kenal dengan DPT. Dinding penahan tanah adalah dinding yang relatif kaku yang biasanya digunakan untuk menopang atau menahan tanah secara lateral sehingga kestabilan tanah dapat dipertahankan pada tingkat yang berbeda pada kedua sisinya. Dinding penahan tanah adalah struktur yang dirancang untuk menahan tanah di lereng yang tidak dapat dipertahankan secara alami. Biasanya lereng yang sifatnya curam, hampir vertikal, atau bahkan vertikal, seperti yang bisa rekan-rekan lihat di gambar di sampingnya ini. Nah, dinding penahan tanah ini biasanya digunakan untuk menyatukan atau menggabungkan tanah di antara dua ketinggian yang berbeda, seringkali di medan, yang memiliki lereng atau di area di mana landscape perlu dibentuk dan direkayasa untuk tujuan yang lebih spesifik, seperti area pertanian di lereng bukit atau jalan raya. Nah, dinding penahan tanah yang biasanya menahan tanah di bagian belakang dan air di bagian depan itu biasanya disebut dengan seawall. Ini yang biasanya rekan-rekan bisa lihat di struktur pelabuhan ataupun dermaga. Nah, ini contoh dari aplikasi atau penerapan retaining wall atau dinding penahan tanah. Di mana kalau kita lihat di gambar ini ada dua area atau space, di mana di sisi kanan adalah area yang lebih tinggi, di mana area ini digunakan sebagai area pemukiman atau hunian. Di sana ada bisa rumah ataupun jalan yang berada di level yang lebih tinggi. Sedangkan di sisi kiri adalah yang lebih rendah, digunakan sebagai jalan. Ini biasanya mungkin teman-teman yang sering keluar kota seperti ke Bandung, mungkin rekan-rekan akan melalui jalan seperti ini, di mana rekan-rekan bisa melihat ada dinding penahan tanah dan ada massa tanah yang lebih tinggi di sisi sebelahnya. Nah, itulah kegunaan dari dinding penahan tanah yang seperti kita baca definisinya di slide sebelumnya. Nah, ini adalah contoh kedua dari penerapan atau aplikasi dari dinding penahan tanah, di mana gambar ini menunjukkan sebuah bangunan yang memiliki basement 2 lantai, nah, di mana basement ini tentunya dikelilingi oleh massa tanah di sekeliling basement. Lalu untuk menjaga struktur dari gedung ini, struktur basement ini, dan menjaga kestabilan tanah di sekitarnya, di sekitar basement dari bangunan, maka disitulah kita perlu menggunakan yang dinamakan dengan retaining wall atau dinding penahan tanah. Dimana kalau kita lihat di gambar ini, retaining wall atau dinding penahan tanah digunakan untuk menahan massa tanah di luar bangunan atau di luar basement yang tentunya memberikan tekanan terhadap bangunan atau basement itu sendiri. Nah, ini adalah contoh juga dari penerapan yang dinamakan dinding penahan tanah. Kalau kita lihat di gambar ini ada tunnel atau sebuah terowongan yang digunakan bisa untuk oleh kereta ataupun kendaraan pribadi. Nah, sama seperti konsep basement tadi, mengingat di sekeliling tunnel atau terowongan ini ada massa tanah yang besar, disitulah kita perlu menggunakan dinding penahan tanah untuk menahan atau menjaga agar tanah yang berada di sisi luar dari tunnel atau terowongan tersebut tidak menekan dan merobohkan dinding dari tunnel tersebut. Nah, itu contoh-contoh dari penggunaan dari retaining wall atau dinding penahan tanah.
Kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai soil lateral pressure atau tekanan tanah lateral yang terdiri atas dua, yaitu aktif dan pasif mechanism. Nah, yang rekan akan lihat di gambar ini adalah sebuah sistem, di mana di situ ada sebuah sistem struktur dinding penahan tanah, dan ada kedua massa tanah di bagian kiri dan bagian kanannya. Di mana di bagian kiri ini massa tanah lebih tinggi, tanah di sebelah kiri dari struktur dinding penahan tanah ini mempunyai level yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, di dalam sistem ini bekerja dua tekanan tanah, yaitu di sisi kiri bekerja tekanan tanah aktif yang biasanya digambarkan diagram tegangannya sebagai bentuk segitiga, di mana bagian bawah itu biasanya semakin besar tegangannya, dan di bagian kanan dari struktur dinding penahan tanah itu bekerja tekanan tanah pasif, yaitu tekanan tanah terhadap perawanan dari dorongan dari sisi tanah aktif ini. Nah, di sisi aktif ini sendiri bekerja beberapa gaya, diantaranya yang ditimbulkan beban dari tanah ini sendiri, beban dari surcharge load-nya yang berada di atas tanah ini bisa, yang tadi kalau kita lihat contoh-contoh sebelumnya, ada rumah, hunian, ataupun jalan yang memang di level lebih tinggi. Kalau di sebelah kanan, ini tekanan tanah pasif ini adalah respon ya, atau reaksi dari aksi yang ada di sebelah kiri ini. Jadi dengan didorongnya struktur dinding penahan tanah ke arah kanan, maka tanah di bagian kanan ini akan memberikan perlawanan atau respon terhadap dorongan tersebut. Itu dinamakan tekanan tanah pasif. Nah, rekan-rekan sekalian, gambar ini mengilustrasikan bagaimana tegangan yang bekerja pada struktur dinding penahan tanah, di mana tegangan ini bekerja akibat pengaruh beban dari tanah itu sendiri, beban surcharge load atau beban yang berada di atas tanah, dan pengaruh dari air tanah yang berada di belakang struktur dinding penahan tanah. Nah, seperti kita bahas sebelumnya bahwa semakin ke bawah, maka tegangan yang bekerja pada struktur dinding penahan tanah akan semakin besar. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai parameter yang perlu diperhatikan dalam melakukan desain dinding penahan tanah. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah overturning atau puntir atau guling yang bisa terjadi terhadap dinding penahan tanah. Untuk itu, dinding penahan tanah harus didesain stabilitasnya terhadap terjadinya overturning ini. Yang kedua adalah sliding atau geser. Jadi, dalam desain dinding penahan tanah, kita harus juga mempertimbangkan kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja agar dinding penahan tanah ini tidak bergerak ketika dibebani oleh tekanan lateral tanah. Yang ketiga adalah eccentricity atau tidak terpusatnya beban yang bekerja pada dinding penahan tanah. Sedangkan yang keempat adalah bearing capacity atau kemampuan tumpu dari dinding penahan tanah tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai dinding penahan tanah. Kita akan bahas mengenai tipe-tipe dinding penahan tanah dalam video berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari rekan-rekan. Jangan lupa subscribe dan like channel saya ini. Terima kasih.